Silakan ya, puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita diajarkan Tuhan tentang di luar nurul. Nurul itu bahasa kerennya sekarang nalar. Saudara, di luar nalar. Ya, ketika Tuhan bukakan ini bagi saya, wow, ini luar biasa. Kenapa? Umumnya kita ya, apalagi anak-anak muda sekarang semuanya itu pakai logika. Ya, semuanya pakai otak. Makanya kita kan ada beberapa orang berkata, Pak kalau nggak masuk akal saya nggak terima Pak. Termasuk Tuhan pun saudara. Kalau Tuhan tidak masuk akal kita, kita nggak terima. Tahu saudara tahu? Padahal Tuhan kita tidak akan pernah bisa masuk akal kita. Kalau nggak masuk di hati kita nggak mungkin. Betul? Kalau kita ikut Tuhan, pakai nalar kita, pakai logika kita, percayalah pasti meleset. Kenapa meleset? Karena nalar kita, logika kita sudah dimasukin pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sehingga Bapak Ibu, engkau lakukan jahat salah, lakukan baik juga salah loh. Jangan pikir benar. Oh baik kok Pak, kalau akarnya dari pohon itu tetap sama-sama dari setan. Jelaskan. Saudara, saya betul-betul bilang, wow luar biasa sekali Bapak Ibu, di luar nurul. Ya. Hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita saudara, bagi saya juga wow Tuhan ini betul-betul serius banget nih memperhatikan kita semua saudara. Hari ini saudara sebelumnya saya mau tanya dulu masing-masing ya, mau tanya kira-kira apa tujuan hidup saudara? Saudara tahu nggak tujuan hidup saudara? Ya silakan bro, Immanuel nanti akan kasih mic saudara, jawab apa adanya, jangan mikir ya, jangan mikir. Oke, silakan sama Yogo dulu nih. Apa tujuanmu? Ini kan mau kawin ya. Apa tujuan Yogo? Tujuan hidupmu? Kalau ditanya orang, tujuan hidup kamu apa? Nikmatin hidup aja. Nikmati hidup aja. Kira-kira kalau nikmati hidup kan masih abstrak ya. Yep. Belum terlalu jelas. Apanya yang dinikmati? Ya keseharian dari berkat-berkat apapun itu. Ya apa? Banyak duit. Amin. Ini kalau orang Kristen tuh ada begini nih. Dia nggak bilang banyak duit, iya banyak duit Pak, enggak, amin dulu jawabannya. Diplesetin dengan rohani dulu saudara. Banyak duit kan? Iya. Tujuannya mau banyak duit. Yep. Oke, bisa membahagiakan papa mama, Yes. bisa membahagiakan calon istri sampingnya. Betul, nanti membahagiakan anak-anak. Jadi bisa ajak hang-hang. Ya nggak usah jauh-jauh lah Dev ya, ke Korea aja. Wah. Amin. Padahal Citra 8 keren loh Dev. Danaunya keren loh, ya nggak usah jauh-jauh. Oke, lanjut berikutnya. Saya mau tanya anak-anak muda dulu gini ya. Oke, Catherine. Ini depan bro. Nah ini nggak ada suaranya soalnya ya. Silakan Catherine. Catherine, tujuan hidup kamu apa Catherine? Gak usah mikir Catherine, gak usah mikir. Nggak lihat mama, apa sih majang? Apa tujuan hidup kamu? Yang pertama-tama bisa membanggakan orang tua dulu. Banggakan orang tua. Bangga. Lewat Kira-kira prestasi. membanggakan lewat apa? Lewat prestasi saya sekarang. Prestasi saya. Oke, yang kedua. Kan yang pertama-tama tadi. Yang kedua apa? Ayo. Habis membanggakan papa mama, membanggakan siapa? Bingung ya, ini pendeta memang suka ngerjain sih. Jemaatnya dikerjain dulu. Enggak, kita santai saudara, kan relax kan, ini kan kita menikmati Tuhan sama-sama. Ada lagi nggak? Cukup ya, membanggakan orang tua. Oke, bagus sekali. Ya, silakan berikut. Ya, bro, Immanuel itu, Andri. Ini Andri jangan jauh-jauh bro, tuh sudah segede gitu masa nggak kelihatan. Ini anak sulungnya bro Immanuel. Andri, apa tujuan hidupmu? Ini kan keluarga muda nih, pasangan anak muda, keluarga muda sekarang. Apa tujuan? Sukses. Sukses ya, nggak apa-apa nanti kok sukses aja malu loh. Kita ini terlalu rohani sih, Pak tujuan hidup saya sukses. Rohani enggak ya? Jangan dipikirin. Oke ya berikutnya. Silakan. Kita beralih ke Pak Ramli. Ini yang paling pojok. Ya, Pak Ramli nih. Silakan Pak Ramli. Apa tujuan hidup Pak Ramli? Apa Pak Ramli tujuan hidupnya?
Kalau kalau waktu muda saya ingin menjadi detektif. Bisa diandalkan lah Oh, umpamanya. detektif yang bisa diandalkan Iya. gitu ya. Oke. Tapi Tuhan berkata lain. Oh, berkata lain. Saya tidak diizinkan masuk militer, Pak. Oh, gitu ya. Oke, ya. Jadi tujuan hidupnya apa jadi? Katakan nggak tercapai. Sekarang yang ada aja sekarang. Jadi sekarang saya jalani aja apa yang Tuhan Kasih gitu inginkan ya. dari saya gitu. Berarti nggak Jadi punya tujuan ya? mengalir aja gitu, Oh, Pak. mengalir aja. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Sebentar. Oke. Kasih sana. Salomo yang sana. Dia lihat handphone terus tuh. Salomo Flynn. Iya, ini masih dikerjain. Yang diam-diam masih dikerjain. Nanti suatu saat mimbarnya saya balik ke sana loh. Jadi yang suka duduk di belakang kan ketemu saya langsung. Kan boleh kan? Bebas aja kan. Ayo jemaat balikin kursinya. Jadi yang belakang ketemu saya nanti gitu. Ya siap ya Dino ya. Dino, Diana, dan Daphne. Oke. Ya silakan Salomo. Apa tujuan hidup kamu? Cari duit, Pak. Wah, kalau ini jelas, saudara cari duit. Sebanyak apa? Yang banyak, Pak. Wah, buat apa? Buat keluarga, Pak. Wah, terus? Jalan-jalan, Pak. Wah, istri baru? Enggak, Pak. Oh enggak Pak. Karena kalau udah banyak duit tuh istri baru muncul ya. Ya itu repot ya. Gitu. Oke, kita tanya sana Daphne. Anak teens kita. Ya, Daphne ya. Silakan Daphne. Sana anak Dino Diana ya. Daphne, apa tujuan hidupmu Daphne? Kan enakannya masih SMA kan jadi. Biar sukses. Ya. Dalam hal Everything. apa? Segalanya. Segalanya sukses. Oke, yuk ketepuk tangan yuk buat teman-teman kita. Oke. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Jadi jangan takut saudara. Setiap kita, ya umumnya manusia itu pasti punya tujuan hidup. Udah pasti saudara, udah pasti. Saya dengar satu podcast ada 2 orang, ya satu pria, satu wanita. Saya mau jelaskan yang pria ini. Pria ini dia anak desa, anak kampung yang sempat ya rumah kontrakan dan harus pindah-pindah. Tapi sekarang dia menjadi anak muda yang sukses ya, kaum milenial yang sukses dari usaha tambak udang. Jadi dia punya beberapa tambak udang yang udangnya tuh diekspor. Sukses kan? Makanya dia dipanggil di podcast ini saudara. Lalu dia kasih satu statement saudara. Statement terakhirnya, closing statement dia begini. Karena yang bimbing bilang, tolong dong sampaikan ini kan mahasiswa yang dengar supaya mereka termotivasi. Closing statement dia berkata begini, jangan seperti ikan mati. Kenapa? Kalau ikan mati itu akan ikut arus. Jadilah ikan hidup yang melawan arus. Keren gak? Keren gak kira-kira closing statement begini? Keren dong. Mahasiswa-mahasiswi yang mendengar closing statement dari seorang kaum milenial yang sukses ini, mereka termotivasi dong. Wah, saya akan mau jadi ikan yang hidup. Ikan yang hidup itu dia selalu melawan arus kan. Kalau yang mati baru ngikutin arus kan, kemanapun air itu. Tapi kalau yang hidup kan selalu melawan saudara. Oke, tepat. Tapi hari ini kita mau diajarkan Tuhan, ya saudara. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, hidup tanpa tujuan. Stres kan? Ini mau dibawa kemana Pak? Minggu kemarin di luar Nurul, gak boleh pakai otak. Hari ini disuruh hidup tanpa tujuan. Ditanyanya tujuan hidup lagi. Oke, kita akan melihat sama-sama saudara, konfirmasi dari firman Tuhan buat kita bersama-sama dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Silakan Bro Immanuel baca. Galatia pasal 2 ayat 19. Dulu waktu saya berusaha... Belum, itu TSI, jangan. Sorry. TB-nya bro, yang atasnya. Oke. Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Garis bawahi kata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara perhatikan, kalau orang sudah disalibkan artinya apa? Orang itu apa kalau disalibkan? Mati. 3 orang disalibkan.
dua penjahat bersama dengan Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus kan bukan penjahat. Tapi bagi tokoh-tokoh agama dia penjahat. Karena dia mengeluarkan satu statement-statement atau apa yang dilakukan itu bertolak belakang dengan hukum Taurat. Atau adat Yahudi khususnya. Jadi dia disalibkan. Kenapa orang disalibkan? Karena dia melawan bangsa, kurang lebih begitu. Jadi tidak semua penjahat itu disalibkan. Ini kan hukuman mati supaya pelan-lahan matinya dan dipermalukan. Karena orang disalibkan itu tidak pakai baju. Ingat ya, kalau kita lihat foto Yesus yang disalibkan ya, ada salibnya, lalu ada tutupin ini hanya soal sopan santun saja. Tapi aslinya tidak. Dia dipermalukan supaya Bapak, Ibu dan saya dipermuliakan. Ingat ya, mati. Lanjut. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Gimana Kristus bisa hidup dalam kita? Kitanya mati. Selama kita masih hidup, akunya masih hidup, nggak bisa. Nggak bisa kita nggak punya tujuan. Pasti punya tujuan, pasti. Ya, anak-anak coba. Kalau sekarang karena terlalu banyak fakultas gitu ya, banyak ini jurusan. Tapi kalau dulu saudara, kalau ditanya Bro Simon dulu, mau jadi apa kalau anak-anak masa kecil dulu? Biasanya apa? Dokter. Dokter itu profesi yang paling mulia, paling keren. Kenapa? Kalau orang sudah jadi dokter, pasti kita panggil Pak Dokter, Bu Dokter. Insinyur nggak ada dipanggil Bu Insinyur, Pak Insinyur. Betul ya? Sama dengan pendeta juga. Pendeta juga keren kan, langsung dipanggil Pak Pendeta, Bu Pendeta. Dokter kan, dokter. Ya itu profesi yang sangat diidamkan sekali oleh orang saudara. Salah? Ya nggak salah. Tapi saudara kalau itu munculnya dari aku, itu yang meleset. Itu yang meleset. Ingat ya. Hidup tanpa tujuan artinya kalau itu munculnya dari aku semua, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Meleset semua. Saudara. Tujuan hidup kita itu bukanlah akibat. Itu bukanlah penyebab, tapi harus menjadi sebuah akibat. Menangkap? Ya, minggu kemarin tidak pakai otak maksudnya apa? Biar Tuhan pakai otak kita untuk menggenapi rencananya. Jadi bukan aku yang pakai otak, Tuhan yang pakai otak saya. Menangkap ya? Kalau enggak pakai otak nanti saudara dagang, bangkrut. Lalu saudara bilang, enggak apa-apalah ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Kan tepat kan? Tapi saya lihat podcast seseorang saudara boleh klik saudara, dia judulnya Question for Biden. Jadi pertanyaan yang terlarang. Ini seorang cewek yang pintar tapi dia menjelaskan tuh luar biasa sekali. Dia bilang gini, kita sering dengar kata-kata rezeki sudah ada yang atur. Dia bilang hati-hati. Dia nggak kasih jawaban, tapi dari penjelasan dia supaya kita terbuka ya. Kalau enggak kita sembunyi terus dengan statement itu. Udahlah rezeki sudah ada yang atur. Contoh gampang. Ada tukang bakso. A sama B. Berdekatan. Bakso A ini rame. Bakso B sepi. Lalu ada seorang tanya kan sama yang sepi ini. Loh kok kamu sepi di sana rame gimana sih? Ya rezeki kan sudah ada yang ngaturnya Om. Bener kan? Tapi justru ketipu. Kenapa ini rame? Kenapa kamu gak rame? Bisa soal kebersihannya. Rasa bakso kamu. Betul gak? Bisa servis kamu gimana? Kalau ketemu pembeli, kalau Bang Yunus mau beli apa? Bakso ini. Oke, yang kecil, yang gede. Wah ramah, kan beda kan? Kamu, ada orang mau beli. Nah, mau berapa? Gak mau kok. Ya udah. Lah, di sana kok. Jadi jangan kita sembunyi di balik rezeki sudah ada yang ngatur. Bisa kesalahan kita. Tangkap ya. Nah ini contoh-contoh aja. Oke, silakan baca dulu. Saya akan masuk lagi nanti. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, kita akan melihat terjemahan sederhana Indonesianya supaya
kita punya pembanding untuk mudah mengerti, oh maksudnya ini gitu loh. Kalau terjemahan baru itu kadang-kadang kita agak bingung ya. Makanya saya sering pakai FIH, pakai terjemahan Saudara Indonesia atau terjemahan The Message. Sekarang kita akan lihat TSI-nya, ayat yang sama. Silakan bro. Ayat 19, dulu waktu saya berusaha mentaati seluruh hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan pasti mati di dalam dosa. Perhatikan, saya tidak sanggup saudara. Kalau Paulus sampai mau ngomong gini saudara, ini luar biasa. Kenapa? Dia ahli kitab. Itu Paulus. Paulus ini anggota Sanhedrin juga. Dia ahli Taurat. Dia hafal sama perjanjian lama, kurang lebih gitu. Karena ahlinya kan. Ya, lanjut. Tetapi dalam keadaan putus asa itulah saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus, yaitu hidup yang kekal. Paulus sampai putus asa saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat yang disampaikan itu dikatakan dia sanggup loh. Salah satu orang yang tuh bilang hukum Taurat Paulus tuh sanggup loh. Tidak bercacat celah. Waktu dia pamerkan tentang kehidupan namanya, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat celah. Oh jarang saudara. Karena hukum Taurat tuh begitu banyak peraturannya. Saudara mau bawa korban aja, nggak sembarangan loh. Kita punya niat baik bawa korban, tapi aturannya begitu banyaknya. Betul? Gak mudah saudara. Makanya kita bersyukur saudara, Yesus ya kita ini manusia perjanjian baru. Bukan manusia perjanjian lama. Ya lanjut. Ayat 20, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Secara rohani. Tubuhnya belum, tapi rohani. Enggak ya? Secara alam roh. Ya lanjut. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Perhatikan saudara ya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi hanya berdasarkan keyakinan. Iya memang kita masih daging, betul. Gak ada yang salah kan waktu kan. Banyak orang bilang, Pak kita kan masih hidup di dunia Pak. Kita kan masih ada dagingnya Pak, betul. Tapi dengar saudara, Tuhan bilang apa? Iya kita masih jalani tapi bukan kita yang jalani. Yesus yang jalani dalam hidup kita. Kenapa? Kitanya mati. Lanjut. Ayat 21, jadi saya tidak mau berbalik meninggalkan kebaikan hati Allah yang sudah kita terima sewaktu bersatu dengan Kristus. Saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Perhatikan, saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Tidak mau berusaha dibenarkan. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Perhatikan. Makanya orang yang punya tujuan, apapun itu tujuannya, karena dia belum dapat. Perhatikan ya, apapun tujuannya. Nanti kalau orang yang punya tujuan ini, saudara karena dia belum dapat, waktu tujuannya sudah dapat, oke dia hilang. Nah udah dapat kan? Atau yang kedua, karena dia belum dapat, dia nggak dapat, dia hilang, dia kecewa. Itu yang terjadi. Dia hilang juga karena sudah dapat, atau belum dapat pun dia hilang. Nah, saya kasih contoh, gampang. Tadi ada yang bilang tujuannya kaya, duit, sukses. Arahnya duit kan, Salomo juga sukses. Duit, ya oke. Yogo juga sama, nggak apa-apa saudara. Jangan malu sudah. Tapi ingat, nanti waktu kamu sudah kaya, dapat kan Tuhan kasih kan, bye-bye sama Tuhannya. Karena udah dapat. Itu orang punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, tapi kita tahu status kita, perhatikan. Kita harus tahu status kita. Status kita adalah apa? Kita ini orang-orang kaya. Masih bingung? Perhatikan status kita. Status kita ini orang-orang kaya. Amin. Gak usah diusahakan. Kenapa? Tuhan yang ngomong kok. Tuhan sendiri yang ngomong dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, yaitu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi tidak titik, koma. Tapi aku datang memberi mereka hidup. Hidup yang apa? Hidup yang berkelimpahan Bapak Ibu. Kata hidup berkelimpahan itu ditulis dengan kata zoe. Kalau Bapak menemukan kata zoe, Z-O-O-E. Zoe itu artinya saudara tahu enggak? Hidup yang berkualitas tinggi. Itu kita dalam Tuhan. Jadi status kita kaya. Nah,
Kalau kita udah tahu status kita kaya, udah nikmati. Saudara kerja all out betul-betul. Saudara dagang all out semuanya untuk Tuhan. Itu cara kita. Tapi jangan mau jadi kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, barang siapa yang ingin menjadi kaya, ia akan jatuh ke berbagai pencobaan. Ingat, itu kesalahan kekristenan. Kita kepingin kaya. Makanya doa kita, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku. Supaya kalau aku punya duit, aku bebas mau beli apapun. Meleset kan? Meleset. Karena dasarnya kita sudah kaya. Pertanyaannya sekarang, kenapa saya belum kaya? Itu diselidiki. Itu yang selidiki. Jangan-jangan kamu malas. Kan ya? Ya orang malas gimana mau diberkati? Udah malas manja. Betul? Udah manja cengeng. Kayak anak-anak, gak bisa. Gak bisa Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkati saudara, hancur hidupnya. Lihat ya. Saya keberkatan dengan seseorang berkata gini, Pak, apa yang Bapak khotbahkan, protes sama Tuhan, lalu demo sama Tuhan, boleh marah sama Tuhan. Saya udah lakukan Pak. Satu kali saya demo sama Tuhan, dia bilang gini, saya berkata gini, Tuhan, kenapa kok gak punya rumah? Ngontrak terus. Ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sana, pindah sini. Lama-lama jadi kontraktor. Kan ngontrak terus. Bosen ngontrak terus. Kok gak punya rumah? Dia protes sama Tuhan. Dia mau, kalau istrinya ajak, lihat kalau ke mall, di mall kan biasa ada yang show kan, ya. Pameran gitu, pameran rumah ini, rumah itu gitu. Dia gak berani mampir, kenapa? Gak ada uang DP-nya. Gak ada. Jadi gak berani, tolak dulu gitu saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan dengar doanya. Lewat bosnya yang beli rumah, dia cicil sama bosnya tanpa bunga. Enak gak? Enak. Saudara, ya enak sekali. Saudara. Kalau enggak kita KPR 15 tahun saudara, harga rumahnya bisa 2 kali lipat waktu lunas. Betul ya? Ya jelas itu kan. Tapi kalau bisa bosnya bayar, dia tinggal cicil bosnya, cicil aja potong gaji kan enak banget. Tapi statement terakhirnya bagi saya, wah, dia bilang gini Pak, justru itulah yang menyesatkan saya. Wih, keren gak? Keren gak Ton? Kalau Tuhan jawab doa kita dapat rumah, kita gak akan mungkin Tuhan menyesatkan kita. Puji Tuhan. Bener? Mau mobil, dikasih mobil, puji Tuhan. Mau pacar dikasih pacar, puji Tuhan. Betul gak? Mau anak dikasih anak kan puji Tuhan kan? Tapi dia ngomong gini, justru ini Pak yang menyesatkan saya. Hati-hati dengan jawaban doamu. Justru kalau Tuhan jawab doamu, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sedang menyesatkan kamu. Harusnya gak dikasih, tapi karena cintanya buat kita, tanda cintanya buat kita dia kasih. Tapi kita ketipu, kita pikir itu berkat asli dari Tuhan. Bukan. Itu betul dari Tuhan, tapi karena ngikutin kita. Bahaya kan? Belum habis tadi bro ya? Habisin bro. Sampai di mana tadi bro? Kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan dengan mentaatin Taurat, maka percuma saja Kristus mati bagi kita. Perhatikan, percuma. Kalau kita berpikir mentaati hukum-hukum yang diajarkan, termasuk Alkitab ajarkan hukum-hukum, kita taat lakukan itu dengan sungguh-sungguh, justru meleset kita. Bingung kan? Meleset. Karena dasarnya tadi kita harus tahu status kita. Kalau kita tidak tahu status kita akan bahaya. Guru Gembul bilang begini, 1% penduduk Indonesia memiliki 75% tanah Indonesia. Jadi yang 25%-nya itu diperebutkan oleh berapa persen penduduk Indonesia? 99% kan? Saya ulangi lagi statement dia. 1% penduduk Indonesia, 1%-nya memiliki 75% tanah Indonesia.
Berarti 99%-nya berebut untuk 25%-nya. Saudara masuk yang mana? Masuk yang mana? 1% atau 99%? 99%. Masih mau duduk situ? Makanya dia berkata gini, orang kaya akan terus kaya-kaya, orang miskin akan terus miskin. Dia kasih contoh bagus. Contohnya gini, orang miskin sama orang kaya kalau beli shampoo beda nggak? Orang kaya beli saset atau botolan? Sini. Hah? Botolan. Kalau orang miskin? Miskin banget, beli saset kan? Kan murah, Rp1.000. Tapi saudara tahu nggak? Yang saset ini, kalau nanti dijumlah isinya lebih mahal daripada yang botol. Wah, saudara, kita tuh supaya pikiran kita kebuka, oh ya ini membuat orang miskin tambah miskin. Orang kaya tambah kaya, dia lebih irit kan? Dia beli 1 botol, apalagi 1 jerigen. 5 tahun baru habis. Kita saset, pakai satu berapa? Memang 1.000 hitungnya, tapi kan dikit banget isinya. Makanya dia bilang begini, jangan tertipu dengan berkat sudah ada yang ngatur tadi. Dia juga ngomong sama, bukan. Kita harus sikap kita. Kenapa Tuhan bilang saya statusnya kaya, saya belum kaya. Ayo masing-masing berperkara dong. Kenapa? Jangan-jangan kita malas atau kita salah kelolanya. Kita bisnismen, ya, kita cuman pegang ayatnya tulus seperti merpati. Tulus jujur banget. Tapi enggak cerdik. Dicek orang enggak? Lalu bangkrut, lalu kita bilang, memang Tuhan kehendaki saya bangkrut. Hati-hati. Hati-hati, jangan kamu salah kelolanya. Tuhan tidak suruh kita hanya tulus. Matius 10 ayat 16 yang jelas kan itu. Lihat aku menempati kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tuhan suruh kita belajar sama ular dulu loh. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, baru ada waspadalah terhadap semua orang. Waspada, bukan curiga, waspada. Jadi ngomongin lama-lama, jauh-jauh loh. Maka saudara nanti kalau suatu saat ada profil dari WA orang itu foto saya yang dia ambil, lalu dia minta duit, saudara jangan langsung, waduh pendeta kita udah miskin, kasih aja deh. Hati-hati. Banyak yang grup-grup gitu di-hack gitu ya. Lalu ada yang ngasih juga, karena kan yang nomornya nomor ketuanya. Pak ketua minta kok, Pak pendeta minta kok, masa nggak kasih, dia lagi butuh loh. Hati-hati. Cerdik. Makanya Tuhan bilang gini, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Perhatikan. Masa kita mau ayat itu tergenapi dalam hidup kita? Enggak dong. Harusnya kita lebih cerdik. Bukankah Yesus ada dalam hidup kita? Sang hikmat ada. Makanya hati-hati. Saudara masih punya tujuan hidup ingin kaya, meleset. Kita sudah kaya. Amin. Tinggal nikmati aja. Punya toko, lakukan dengan maksimal. All out. Saudara masih kerja sama orang, all out kerjanya. All out aja. Jangan hitung-hitungan. Saudara masih karyawan, tapi jangan mental karyawan. Tahu mental karyawan? Mental karyawan itu jam 5 tank, berhenti udah. WA ada enggak ini lagi ini. Udah, jam saya selesai kok. Itu mental karyawan. Kalau mental pengusaha kan dia gak pusing. Toko kami buka jam 6. Kadang-kadang anak-anak bisa pulang jam 8, saya bilang kok. Kenapa? Pengusaha. Bisa lihat dia? Ya. Tapi kalau mental karyawan ya udah itu. Berikutnya apa? Mental karyawan. Minta naik gaji. Tiap tahun mau naik gaji. Minta bonus. Itu kan mental karyawan. Kalau nggak dinaikin UMR-nya, demo. Makanya ada hari buruh kan 1 Mei itu kan. Demo terus. Cuman minta naikin UMR. Mental. Tuhan mau kita punya mental pengusaha. Makanya Jack Ma, pemilik Alibaba yang luar biasa, dia bilang gini.
Mental pengusaha itu, dia tidak pernah nabung duit. Tapi dia kelola duit. Bahkan duit yang kerja sama dia. Oh, saya mulai nangkep nih. Oh ini maksudnya nih. Saudara kerja cari duit atau duit yang kerja buat saudara? Angel, masih kerja cari duit? Oke. Tuhan mau kamu masuk nih sama Stefano ke dimensi duit yang kerja buat kalian. Orang-orang kaya itu duit yang kerja sama mereka. Betul gak? Pemilik Sinarmas, Pak Eka Cipta, lulusan apa? Pernah baca backgroundnya? SD bro. Tapi bangun Sinarmas. SD. Yang kerjanya Pak S1, S2, S3 buat dia. Itu namanya apa? Duit yang kerja buat kita. Dia cuma lulus SD. SD aja gak lulus lah. Tapi lihat punya karyawannya, punya stafnya saudara. Punya manajernya, punya direkturnya S2, S3. Duit yang kerja sama dia. Hebat kan? Jadi kita punya mental tuh mesti begitu, duit yang kerja sama saya. Nah, saya bilang sama Bro Immanuel, oke kelola dulu, sistemnya bikin, nanti anak buah yang kelola. Bro jalan-jalan, duit masuk. Kayaknya belum ngangguk kok. Karena sudah keenakan kerja sama orang dapat gaji bulanan. Enggak mau duit yang kerja sama kita. Duit yang kerja sama kita. Itu yang Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahi. Betul enggak? Pemilik Jarum, pemilik BCA, kenapa kaya terus? Asetnya makin bertambah kan? Tambahnya bukan M loh, T. Bukan 1 T nambahnya. Triliun, bukan. Terus. Tahu-tahu baca tahun ini, oh sudah 200 lebih triliun. Nanti berikutnya 300 lebih triliun. Wah. Makanya jangan punya tujuan ingin kaya. Kita sudah kaya sama orang sakit. Orang sakit tujuannya apa? Sembuh kan? Sembuh kan? Tuhan sembuhkan kankerku. Tuhan sembuhkan iniku. Tuhan sembuhkan iniku. Itu permintaan kita karena Tuhan sembuhkan, kita udah dapat kesembuhan, hilang. Atau kalau enggak Tuhan sembuhkan, mati, kecewa. Loh katanya Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara tahu status kesehatan? Status kesehatan Tuhan bilang gini, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Status kita, status sehat. Saya ulangi lagi. Status kita, statusnya sehat. Tadi statusnya kaya. Sekarang statusnya sehat. Tapi kenapa sakit? Ini pertanyaannya. Kenapa sakit? Karena engkau tidak merawatnya. Tahu? Tubuh kita ini punya bahasa loh. Komunikasi terus dengan kita. Saya kasih contoh gampang. Sakit kepala. Saudara tahu nggak? Sakit kepala itu bukan sakit. Sakit kepala tuh kasih alarm buat kita. Kenapa? Ada pencernaanmu yang gak beres. 80% orang yang sering sakit kepala, sering migrain, bahkan sampai vertigo, saudara tahu, itu karena pencernaannya yang gak beres. Makanya kita perlu ada detox, perlu puasa. Puasa bukan mogok makan supaya Tuhan jawab doa kita. Puasa supaya apa? Didetox. Kemarin saya ngobrol dengan seorang dokter holistik, dokter herbal. Dia bilang ini, kamu praktekin aja. Terakhir kamu makan jam 5 sore. Udah. Malam jangan makan lagi. Malam makan itulah bikin perut kita buncit. Makanya udah triple L aja saya siapin kaosnya gak muat. Gak muat. Makanya saya gak kasih. Yang gak muat, kurusin badan lo. Triple L udah gede loh. Kenapa? Makan malam. Pak saya sih gak makan pak, nyemilnya. Itu loh. Waktu dokter ngomong gitu, saya gak sadar. Loh saya sudah praktekin loh dok.
Saya terakhir makan tuh jam 5 sore. Habisnya gak makan apa-apa lagi. Minum aja sedikit, udah. Kecuali pergi ya. Lagi pergi itu beda. Tapi kalau saya ada posisi di rumah, udah jam 5 terakhir. Jam 10 saya makan, break lunch ya, sama jam 5 sore, udah. Habis itu saya gak makan lagi. Hati-hati saudara. Jangan saudara pikir, Pak cuman perut kok buncit. Hati-hati. Henok, ingat Nok. Henok junior masih kecil. Makanya perlu pelampiasan olahraga kan? Bukan. Lu mau olahraga setiap hari pun, kalau lu makan malam, habis itu tidur, itu yang bikin buncit. Kan gak ada keluar lagi. Kalorinya gak keluar lagi. Apalagi makannya mie instan. Coba, di rumah 1 dus, 2 dus, 3 dus stoknya. Jangankan mie instan, semua mie yang namanya dari terigu, saudara tahu, ketika masuk ke tubuh kita, perut kita tuh butuh beberapa hari mencernanya. Terigu. Ya. Kita ngeluh sakit-sakit terus, kita nggak mau merat tubuh kita. Siapa? Makanya dokter ini bilang, dia tulis satu buku, dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri loh. Kita pergi ke dokter dikasih obat kimia. Obat kimia itu bukan menyembuhkan. Obat kimia itu mengumpetin, nyimpenin penyakitnya. Nanti muncul lagi kan. Orang asam lambung naik. Lihat. Oh dia masuk angin. Bukan, di sininya nggak beres. Lihat. Saudara beres ini nggak mau mikir, udah aku nyerah Tuhan, aku mati Tuhan. Sembuh asam lambungmu. Kemarin saya ajak papa mama ke dokter holistik ini. Semua dia herbal, semua herbal. Dia jelasin, bilang wow hebat. Ya, dia dokter dari keturunan Yaman, Arab. Dari kecil dia makan itu daging sama kari. Orang Arab kan, daging, kari, daging. Dia nggak pernah mau makan sayur. Tapi waktu dia ngambil S2 di India, dia harus makan sayur, terpaksa. Bilang. Tapi disitulah Tuhan ngajarin dia tentang obat yang sesungguhnya adalah tubuhnya sendiri. Wih, saya bilang keren. Keren. Jadi kalau kepala kita pusing, jangan langsung Panadol. Tek, langsung hilang memang. Tapi bukan menyembuhkan, dia ngumpetin penyakitnya. Sakit tulang, suntik langsung, painkiller. Sembuh betul. Bukan, dia sedang ngumpetin penyakitnya. Maka orang gak heran, tiba-tiba mati. Kenapa? Penyakitnya diumpetin, numpuk. Kemarin saya, cucu keponakan saya menikah. Jadi saya udah jadi akung loh saudara. Tapi bukan jadi akung lagi, saya punya keponakan yang udah punya cucu juga. Jadi saya sudah posisinya potai. Tahu potai? Kungtai. Bukan kong teo liao, bukan, itu beda. Itu cinginnya itu. Kungtai. Pangkat saya udah jadi kungtai, udah berapa tahun ya? Anak si Andi berapa tahun ya? 5 tahun. Jadi 5 tahun saya sudah jadi kungtai. Ya, kemarin berjejer sama Cici sama koko saya, ini udah punya cicit, ini udah punya cucu, ini udah punya cucu. Ini belum katanya gitu. Awet. Gak apa-apa. Lalu saya ketemu dengan teman pelayanan yang lama, udah lama gak ketemu, dia yang memberkati cucu keponakan saya ini dalam pernikahan, kita ngobrol. Ya, dia tanya ini. Lalu dia tanya gini, anak-anak kamu kuliah di mana? Oh yang gede, saya bilang kuliah di UPH sekarang aja. Yang kedua kuliah di mana? Di toko sepeda. Loh, sampai dia kecewa. Yang ketiga toko sepeda juga. Loh, kamu mestihin kuliahin. Kenapa kamu gak masukin seminari? Tahu seminari? Pendeta itu kan umumnya anaknya masuk seminari, karena papanya seminari. Betul gak? Dokter umumnya anaknya dokter kan? Insinyur nih, anaknya tiga-tiganya insinyur. Ini ada saksi loh. Bro Stefanus Rosdini insinyur kan ya? Tiga-tiga anaknya insinyur kan? Wajar dong. Makanya saya bilang hidup saya itu di luar nurul. Bapaknya pendeta, anaknya pengusaha.
Dia bilang, saya nggak tahu, saya nggak mau mikirin. Terus ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita. Saya bilang, si ini mana? Kakak ipar ini, baru aja meninggal, mendadak. Pusing sedikit, tahu-tahu meninggal. Si ini, ipar yang satu ini, juga sama. Di tahun, 1 tahun, 3 iparnya meninggal. Gak ada sakitnya. Dunia artis kan dikejutkan kemarin kan. Artis senior kita. Marisa Haque. Mendadak kan. Malamnya aja masih selfie dan sebagainya. Betul. Tiba-tiba tidur hilang. Bisa gak kita melek? Melek. Makanya orang bilang betul, yang paling mahal tuh kesehatan, betul. Saudara punya duit banyak pun, kalau saudara sakit nyetar sama dokter dan rumah sakit. Nanti ada berikutnya, biar Tuhan bukakan buat kita lebih lagi. Gak boleh sembarangan masuk ke mulut ini loh. Yang sakit bukan istri kita yang kasih makan buat kita, yang sakit kita Pak. Ingat ya, yang sakit kita kok. Jangan urusan orang lain. Saya gak ada urusan orang lain. Ya, jelas. Tadi yang saya lihat podcast tadi kan 1 cowok, 1 cewek. Cowok ini tambak udang kan, berhasil kan. Wah sukses, mahasiswanya senang. Yang cewek saudara juga berhasil. Cewek ini saudara, dia ambil S1-nya dari Amerika. Lalu dia ambil S1-nya Food Science. Kalau Kesia, anaknya Lydia, Food Tech. Hampir mirip lah ya. Ini Food Science saudara. Dia lulusan Amerika dengan predikat summa cum laude 3,99 IP-nya. Grace berapa Grace? 1,99 Pak. Yang penting ada 99-nya kan. Udah gak ada urusan, gak apa-apa kok. Ini 3,99. Keren kan? Nah selama dia kuliah di Amerika, dia ngajarin anak-anak Indonesia, anak-anak kampung dari Ambon, ya, yang Papua, yang pedalaman-pedalaman lewat Zoom. Kurang lebih gitu nanti dia kumpulin di satu tempat, ada Zoom gitu. Dia ngajarin bahasa Inggris secara free. Supaya anak-anak Indonesia bisa bahasa Inggris kurang lebih gitu. Dia free dengan beberapa temannya mahasiswa. Ya ketika malam gak kuliah di sana, di sini kan pagi kan, beda jam kan. Sekarang kan di sana jam 10 malam. Oke, saudara. Lalu ketika dia ngajar murid-murid ini saudara, yang banyak ikut les bahasa Inggris dia itu cowok. Cowok. Muncullah di dalam hati dia, kenapa tidak cewek? Dia kan cewek kan? Lalu dia tanya sama murid-muridnya, loh kenapa yang cewek-cewek di mana? Yang cowoknya jawab, Kak, yang cewek-cewek gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nanti kan ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya dapur. Kan ke dapur kan? Udah gak? Ya kalau masih kerja sendiri yang ada. Tapi kan S2, S3, ya dia ambil saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Ngurus anak-anak. Jadi kan di dapur kan. Oh, muncul dalam hatinya. Wah gak benar ini. Dia muncul satu passion dari dia. Untuk apa? Untuk dia mau supaya perempuan-perempuan ini dibangkitkan. Itu passion dia. Muncul kan? Oh gak benar nih. Masa laki-laki dong? Mesti ada kesetaraan. Wanita sama laki-laki diciptakan sama. Keren kan? Sama apa beda? Grace, sama apa beda? Hah? Bedanya takut. Sama apa beda? Bahan bakunya sudah beda. Ingat ya, bahan bakunya sudah beda. Tapi jangan tersinggung sebagai perempuan, engkau berbahagia kalau Tuhan pakai rahimmu untuk melahirkan anakmu. Kau harus berbahagia. Ya, jelas. Wah, lalu dia lulus summa cum laude, lalu dia lanjutin S2-nya, 2 S2. Saya lupa apa jurusannya, saudara, di China. Dia lulus, saudara, dia pulang ke Indonesia, dia jual es. Jual es. Tapi bukan es tung-tung begitu, bukan. Kalau saya sebut namanya, saudara tahu, tapi enggak usah. Saya bukan soal orang dianya, tapi saya mau lihat, wih, orang kalau punya tujuan ngeri ya. Dia jual es, saudara. Dia buka counter gitu, saudara, di mall. Esnya ini 6 bulan, saudara. Ya laku, enggak laku, di situ dia banyak belajar. Tuhan aja di situ. Akhirnya mulai booming, saudara.
Mulai booming saudara, wah jiwa mudanya mulai bangkit. Untuk apa? Bukan hanya Jabodetabek dia bikin hampir di Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Dia buka cabang sana, wah booming. Esnya booming. Saudara. Tapi di situ dia keok. Kenapa? Dia belum bisa mengatur administrasinya, keuangannya. Kan gimana dia mantaunya? Begitu banyak kan. Saudara. Akhirnya dia harus tutup 30, kurang lebih counternya dia tutup. Dia tarik kembali barang-barangnya, dia jual barang-barangnya ini untuk dapat modal lagi. Kenapa? Modalnya habis. Ya. Sekarang dia bangun kembali dari modal yang ada. Dia punya 30 outlet. Ditanya sama hostnya, sekarang berapa yang kamu pekerjakan perempuan? 150 orang perempuan. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Perhatikan ya. Secara dunianya berhasil, yes. Tapi di hati saya bilang, kenapa? Ngeri. Dasarnya apa? Ingin memberdayakan perempuan. Melesetnya di situ. Gak apa-apa kok. Mau pekerjaan, tapi gak usah berusaha. Gak usah punya tujuan. Saudara saya ngerti mungkin agak bingung. Tapi udah, Tuhan mau gini. Jangan punya tujuan apapun. Karena kita sudah kaya. Jadi gak perlu kaya lagi. Kita sudah sehat, Salomo. Sudah sehat. Aminnya kurang dia. Salomo sudah sehat. Enggak perlu minta sehat lagi. Yang minta kaya, nanti dapat kaya. Goodbye Tuhan Yesusnya, percaya. Kau udah dapat kok. Enggak dapat, kecewa Pak. Loh ikut Tuhan kok miskin terus kecewa, tinggalin Tuhan. Kita bukan tinggalin gereja, bukan. Kita bukan tinggalin pendeta, kita nggak ada urusannya. Kita tinggalin Tuhan. Kita kecewa tuh sama Tuhan. Itu loh, dasarnya itu. Lihat, manusia yang diciptakan Tuhan bisa kecewa sama Tuhan. Kurang ajar nggak? Ya. Roma 8 ayat 32 itu Bapak Ibu ingat. Tuhan bilang gini, anaknya aja dia nggak sayangin. Dia kasih sama kita, apalagi yang lain. Ayo, apalagi. Saya bilang, wow, Tuhan luar biasa ya, keren ya. Keren banget ini, keren banget. Dia bilang status saya orang kaya, status saya pas sehat. Jadi kalau status kita sehat gak orang penyakitan. Kenapa Pak? Ya lagi sakit, lemes, doain ya biar sembuh. Doain ya biar mujizat datang. No. Makanya kalau kita tahu status kita sehat, perhatikan. Kita yang menularkan kesehatan. Coba. Lagi musim pilek masa gitu. Ada musimnya. Makanya orang Amerika bingung, Ibu Deborah tuh bingung loh. Masuk angin, dia bilang gini, kok ada ya masuk angin ya? Orang Amerika yang gak ada masuk angin loh. Lalu sariawan. Dia juga bingung, kok di sini ada sariawan ya? Dia gak tahu, saya jelasin gini. Enggak Pak, di Amerika gak ada sariawan. Yang adanya sariasi. Di kita doang ada masuk angin. Di kita doang ada sariawan. Di mereka enggak ada. Kenapa? Pola pikir. Mindset. Budaya yang terus kita bawa turun-temurun. Di hari ini. Kalau tadi saya bilang judulnya apa? Judulnya apa awal saya tadi? Hidup tanpa tujuan. Belum selesai, koma. Ini sih gila. Hidup tanpa tujuan ini sih gila. Gila kan? Karena enggak ada. Orang yang enggak punya tujuan, kita harus punya tujuan. 2045 Indonesia akan jadi negara apa? Emas. Ayo biar semua kita jadi masuk Indonesia negara emas. Yang ada sekarang apa? Lemas dan cemas. Kenapa? Pola pikir kita. Hari ini, Yesus pun bukan menjadi tujuan hidup kita. Saya kasih contoh gampang. Bro Immanuel sini. Hari ini berperan jadi Tuhan Yesus. Oke? Saya ini petobat baru. Ini Tuhan Yesus nih.
tujuan saya dapatkan Yesus. Kalau tujuan saya dapatkan Yesus, sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Belum. Kalau orang Kristen tujuannya Yesus, berarti dia belum dapat. Kita ini sudah Yesus dapatkan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi perlu nggak tujuan Yesus? Kalau sudah dapat? Tidak perlu lagi. Jangan mikir bro. Dia mikir, tapi kan Pak kan benar tujuan Yesus. Benar, tapi meleset. Ingat ya, kita nggak punya tujuan nih, kita mati. Yesus yang hidupi kita. Enak banget. Tuhan suruh ke kiri, Tuhan suruh ke kanan, Kok gini ya. Aku aja nggak bisa memikirkan diriku, apalagi istriku, apalagi anak-anakku. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memikirkan hidupku. Terima kasih bro. Kasih tepuk tangan buat saudara-saudara. Udah baca ayat, udah suruh berdiri lagi. Ya ini bos besar loh saudara. Tapi gak apa-apa, kan semuanya punya Tuhan kan. Tangkap saudara. Lihat. Tuhan Yesus pun kalau masih tetap jadi tujuan hidup kita, berarti kita belum dapat. Dasarnya kita sudah dapat. Tapi seolah-olah belum dapat. Ingat Paulus pernah berkata apa? Bukan seolah-olah aku sudah dapat, tapi Pak aku berlari-lari. Sikap kita gitu. Sudah dapat, tapi seperti belum dapat. Ingat nih, Yogo Devi. Belum jadi suami istri kan? Tapi akan kan? Sudah dapat kan? Tapi dalam hatimu, sudah dapat tapi belum dapat. Hubungan suami istri kalau sudah dapat tapi belum dapat, indah banget, nikmat banget. Kenapa enggak nikmat? Karena udah dapat. Udah dapat kan? Udahlah mau diapain lagi? Loh, udah dapat tapi belum dapat. Itu sama kita, sama Tuhan. Wah enak kan? Enak terus kan? Wah Yogo percintaannya enak banget. Hubungan saya sama istri hari ini enak banget. Waduh, udah dapat, saya udah dapat dia. Udah 26 tahun kami kawin. Tapi belum dapat. Kenapa? Itu gairah cintanya terus. Makanya orang kalau sudah dapat, ya udah. Kan kita sudah tua Pak. Jangan genit-genit lagi. Sama istrinya jangan genit-genit lagi. Sama istri orang genit. Godain kita dong. Ayo. Karena ketipu merasa sudah dapat. Kalau merasa sudah dapat sudah bosan. Enggak ada lagi gairah kan. Hubungan intimnya pun ya udah biasalah tugas istri kok ngasih kok. Enggak. Kalau kita sudah dapat dan seolah-olah belum dapat. Wow. Saya kalau lihat istri saya aja, dia nggak pakai baju. Wow. Enak masih begitu nggak? Udah bosan Pak. Udah tahu. Ya. Bro masih begitu nggak? Enggak juga. Ada yang nggak beres bro. Ada yang nggak beres ini. Karena dia kawin lebih tua dari saya nih. Edi kamu jangan ketawa, masih begitu nggak Ed? Hah? Ed jangan malu Ed. Lid Marlina nggak ada selai benang pun masih gimana? Wah. Ini pendeta ngaco ini. Lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habakuk mana Habakuk? Oh parkir ya dia pagi ya. Oh pagi ya, oke. Ngerjain siapa lagi nih? Samuel sana dulu. Masih uang enggak? Enggak. Lihat Mary, masih gimana? Hah? Bahasa roh dulu, kura pastakara pasikitakara. Itu orang Kristen nyasar bahasa roh dulu Pak. Istri sendiri bahasa roh. Ada pasangan muda, dia jujur sama saya, dia bilang, Pak,
Ketika kami belum kawin Pak, wah kami bergairah, kami hot banget. Tapi sudah kawin kendor. Kenapa? Kamu ketipu. Kamu ketipu. Harusnya terus, itulah cinta. Itulah cinta. Cinta ini bukan perasaan pribadi Tuhan yang berdinamika terus dengan kita. Supaya kita sadar. Hati-hati kalau hubungan suami istri sudah dingin. Enggak lagi nyetrum. Hati-hati. Udah beku Pak, udah freeze. Udah disenggol-senggol aja gak kenal lagi Pak. Ini yang paling tua di antara kita nih. Samuel. Gimana? Masih ser gak? Hah? Masihnya berapa kali? Loh, kita anggap Pak ini tabu, ini enggak. Ini real life kita kok. Kita ngomong Tuhan, tapi hubungan suami istri kita, waduh. Ya Pak, istri saya kayak kedebuk pisang, tahu kedebuk pisang? Samping rumah saya tuh banyak pohon pisang. Kalau udah matang saya tebang, kedebuk pisang. Terserah deh, no. Ini rahasia. Tuhan bilang kan ini rahasia. Galatia 5, baca ayat 29-30. Hubungan suami istri itu adalah hubungan Kristus sama jemaat. Maka kita gak punya tujuan. Dulu saya pakai jatah loh. Hari apa ya harus ya. Wah waktu Tuhan bukakan, bukan itu. Bukan. Kalau pakai jatah kan ya bukan hubungan suami istri dong. Atau, Pak beli sesuatu dong. Kalau enggak, ntar malam absen loh. Atau tidur di luar. Itu bukan hubungan suami istri. Itu hubungan dengan pelacur. Pelacur melayani pria hidung belang, dia dibayar. Istri melayani sukacita. Serius, gak main-main. Saya gak tahu Tuhan bawakan ke sini kok pagi enggak. Kenapa? Ya jangan-jangan di antara kita sudah dingin banget. Udah asal-asalan deh. Itu yang masuk perselingkuhan nanti. Itu yang masuk perselingkuhan. Kita masih terbuka, orang selingkuh sekarang gampang, jam istirahat itu loh, yang 1 jam kantor itu loh. Itu. Makanya kan banyak hotel-hotel atau motel-motel yang 2-3 jam, itu kan bisa ada yang 1 jam kan. Short time. Ada. Orang pelayan Tuhan aja antara ibadah 1 sama ibadah kedua, di situ mereka bisa melakukan perjinahan. Atau setelah mereka main musik, setelah mereka jadi WL, habis itu mereka keluar kan. Jam pendeta lagi khotbah, di situ mereka melakukan perjinahan. Itu real. Kita masih terbuka. Terbuka. Sama Tuhan. Hidup tanpa tujuan. Karena kita sudah dapat Tuhannya. Nanti itu akan jadi akibat demi akibat. Kaya itu akibatnya. Sehat itu akibat yang Tuhan kasih. Karena status kita sehat. Enak. Saudara ikutin aja tubuhmu ngomong apa. Kalau tubuhmu sakit kepala, jangan langsung cari obat sakit kepala. Bukan itu. Bukan. Ingat, obat kimia itu bukan menyembuhkan. Obat kimia itu hanya menyembunyikan penyakit. Makanya orang kalau sudah terikat dengan obat kimia, saudara perhatikan, kena berikutnya, ginjalnya. Karena kita makan racun. Darurat boleh, habis berhenti udah buang. Ingat, tubuh kita bait Allah. Jangan punya tujuan sehat, tapi aku sudah sehat. Kalau aku sudah sehat, aku akan merawat dia dengan baik. Silakan musisi maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan kita hidup tanpa tujuan. Ini memang gila. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa, saya pun gak bisa. Tapi saya bilang Tuhan, saya nyerah Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah matilah yang tidak punya tujuan lagi. Yesus pun bukan jadi tujuan kita. Enggak, nikmati aja, enjoy. Enjoy. Saudara nanti akan nikmati itu dalam kehidupanmu, dalam hubungan suami istri, hubungan dengan orang tua, semuanya. Oh gini yang Tuhan mau buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan.